Di balik tembok tinggi dan pintu besi yang tertutup rapat, ada kehidupan yang jarang terlihat oleh mata kita. Bagi sebagian orang, lapas hanyalah tempat hukuman. Tapi bagi mereka yang hidup di dalamnya, lapas adalah ruang perenungan, tempat mencari makna dan menemukan kembali arah hidup. Di balik jeruji, tumbuh sebuah budaya yang unik, budaya spiritual. Bukan sekedar doa dan ritual keagamaan, tapi cara manusia bertahan, memahami diri, dan menata ulang hidupnya. Inilah kisah tentang bagaimana spiritualitas menjadi napas kehidupan di balik jeruji. Saya, Taruna Tingkat 1 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Muhammad Al-Siddiq, STB 5598, akan membahas terkait budaya spiritual di balik jeruji. Semenjak adanya kegiatan TAPIS, kami selaku warga binaan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di dalam masjid. Kami selaku WBP sangat berterima kasih atas adanya kegiatan ini. Setidaknya jadi bekal buat kami nantinya. Biarpun kami masuk sebagai napi, insya Allah di akhir nanti kami keluar sebagai santri. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Negara sebenarnya sudah mengakui pentingnya pembinaan spiritual. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa setiap narapidana berhak beribadah sesuai agamanya. Di Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menempatkan kegiatan keagamaan sebagai bagian dari pembinaan kepribadian. Dan di dalam Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 memperkuat pembinaan spiritual sebagai pilar utama dalam sistem pemasyarakatan. Tapi di lapangan, pelaksanaannya belum selalu berjalan mulus. Di beberapa lapas, kegiatan keagamaan hidup dengan semangat tinggi. Namun di tempat lain, ia hanya menjadi rutinitas formal. Banyak pembimbing rohani yang terbatas, ruang ibadah yang kecil, dan motivasi sebagian warga binaan kadang hanya untuk mendapatkan remisi, bukan untuk perubahan diri. Kebijakan ini baik, tapi belum sepenuhnya menyentuh akar budaya di lapas itu sendiri. Karena itu, ada beberapa pendekatan baru yang perlu diciptakan. Contohnya, program ruang hening, di mana adanya ruang refleksi warga binaan untuk bisa menulis jurnal, berdoa, atau berdialog langsung dengan pendamping spiritual. Atau mentor spiritual pemasyarakatan, yaitu pelatihan bagi petugas agar mereka tak sekedar mengawasi, tapi juga mendampingi warga binaan secara empatik dan manusiawi. Kemudian ada juga ide program Forum Lintas Iman Lapas, di mana wadah bagi warga binaan dari berbagai agama untuk saling memahami dan bekerja sama. Dengan cara itu, kebijakan pembinaan spiritual bisa benar-benar hidup, bukan hanya tercatat di laporan, tapi terasa di hati mereka yang menjalani. Melihat kehidupan di balik jeruji membuat saya menyadari sesuatu, bahwa spiritualitas bukan sekedar urusan ibadah. Ia adalah cara manusia untuk bertahan, untuk tidak kehilangan arah. Warga binaan mungkin kehilangan kebebasan, tapi tidak kehilangan harapan. Di balik jeruji, mereka belajar memaafkan masa lalu dan menata ulang masa depan dengan cara yang lebih bijak. Budaya spiritual di lapas adalah cerminan kemanusiaan, mengingatkan kita bahwa setiap orang, seburuk apapun masa lalunya, selalu punya peluang untuk berubah. Budaya spiritual di lapas menunjukkan bahwa hukuman bukan akhir dari segalanya. Ketika kebijakan negara mampu menumbuhkan spiritual yang tulus dan inklusif, lapas tidak lagi hanya menjadi tempat menjalani hukuman, tapi ruang pembentukan kembali kemanusiaan. Karena pada akhirnya, pemasyarakatan bukan sekedar hukuman, tapi perjalanan spiritual menuju kemanusiaan. That you always hear my prayers.